Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 7 dimanapun berada. Perkenalkan, saya Vina Esti Suryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 3 Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, dalam kegiatan ini nanti akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, kemudian tahapan observasi, dan tahapan pasca observasi. Dan pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Dwi Indah Aryani, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Klaten. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Vina. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ibu, pada kali ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik Ibu seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kegiatan akan dilakukan menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, saat ini kita ada di tahapan pra-observasi Ibu. Kita bincang-bincang sejenak berkaitan dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran kepada anak Anda tercinta di kelas. Ibu Endah, kalau boleh tahu materi yang akan disampaikan kepada anak-anak apa saja Ibu nanti untuk hari ini? Baik Bu Vina, untuk materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak adalah menyajikan pemahaman puisi. Oh, baiklah. Alokasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran ini Ibu? Alokasi yang dibutuhkan 2 kali 45 jam, 45 menit untuk 1 jam pertama itu untuk menulis puisi dengan teknik estafet writing, kemudian 1 jam berikutnya untuk membacakan puisi yang sudah dibuatkan anak tadi. Oke, berarti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan materinya adalah menyampaikan hasil puisi, kemudian dilakukan selama 2 kali 45 menit, 2 jam pelajaran Ibu. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai Ibu? Baik, tujuan yang ingin dicapai adalah pembacaan puisi dengan penghayatan, ekspresi, gestur, kemudian suara dan metode yang sesuai secara kreativitas anak. Oke, baiklah. Jadi nanti pada akhir kegiatan anak-anak diminta untuk mengemas puisi yang dibuat ke dalam bentuk media sesuai dengan minat mereka. Oke. Sebelumnya sudah ada pemetaan minat belajar anak ya Ibu ya? Sudah. Oke, baiklah. Area pengembangan yang hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran hari ini apa saja Ibu? Baik, untuk areanya yaitu melaksanakan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Yang pertama dengan diferensiasi konten menggunakan PowerPoint, kemudian video, kemudian yang diferensiasi prosesnya itu melakukan kerja kelompok. Jadi anak-anak dibuat kelompok-kelompok untuk menulis puisi tadi dengan metode estafet writing. Baru setelah itu nanti dari setiap anak itu tadi membacakan hasil puisi yang dibuat. Oke, kalau untuk hari ini apakah setiap anak membacakan semuanya atau hanya perwakilan dari anggota kelompok saja Ibu? Ya, dari setiap kelompok itu nanti masing-masing membacakan puisinya. Oh gitu, baiklah. Selanjutnya strategi yang dipersiapkan Bu Endah agar kegiatan pembelajaran ini berjalan lancar apa saja Ibu? Untuk persiapannya yang pertama jelas anak dibiasakan untuk ini kerja tim kerja kelompok, kemudian menggunakan metode menulis writing tadi. Jadi setiap anak nanti sambung menyambung ketika membuat puisinya. Lalu ada pemodelan dalam pembacaan puisi. Setelah itu juga ada membacakan puisi. Maksudnya dari pemodelan itu nanti dari tiap-tiap kelompok akan kita ketahui bagaimana cara mereka menyampaikan puisinya. Lalu setelah selesai untuk akhir anak akan diminta untuk membuat tugas, yaitu berupa video dari hasil menulis estafet writing tadi, bisa dalam bentuk video atau deklamasi atau pertunjukan atau apapun. Sesuai dengan minat dan bakat mereka. Baiklah Bu Endah, demikian kegiatan pra-observasi. Barangkali ada hal lain yang perlu disampaikan dalam momen tugas ini? Tadi kalau sudah selesai
masing-masing harus mengupload tugas mereka di sosmednya masing-masing supaya ya bisa dilihat teman-teman yang lain. Oke, Nanti baiklah. di situ akan ada mungkin tanggapan atau ya yang semua yang dijanjikan anak itu tadi seperti apa. Oke, baiklah. Jadi nanti di akhir cerita atau akhir kegiatan pembelajaran, anak akan diberikan tugas untuk mengemas hasilnya tadi dalam bentuk apapun kreativitas mereka, kemudian diupload di medsos untuk mendapatkan komentar dari banyak kalangan guna perbaikan karya selanjutnya, seperti itu yang diharapkan ya Ibu ya. Baiklah Ibu, ini kegiatan praobservasi yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rancang dalam kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya pembelajarannya akan lebih bermakna dan memiliki manfaat bagi kehidupan murid yang akan datang. Seperti itu ya Ibu ya, kita lanjutkan pada kegiatan observasi. Ya, demikian kegiatan pra-observasi hari ini Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ibu Dwi Indah Aryani dapat diterapkan di kelas dan akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau cek-cek dulu ya. Barangkali yang masih ada sampah di laci atau di sekitarmu, boleh dibawa ke depan, nanti dibuang di sampah. Tidak. Ada? Tidak ada? Oke. Baik ya. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Kita duduk siap, gerak. Pada Bu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Iya. Berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nurwati. Kemana Nurwati? Sakit apa? Hah? Sakit hati ya. Jangan mudah sakit hati ya, nanti sakitnya bertambah. Baik ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang menulis puisi, tapi sebelum itu Ibu mau bertanya dulu ya terkait dengan pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat? Masih. Apa? Loh. Pengertian dari puisi ya. Jadi hari ini kita akan belajar menulis puisi dengan metode estafet writing ya. Jadi nanti kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang masing-masing kelompok kemarin kan sudah dibuatkan pemetaan ya. Ada puisi bagian keberagaman, puisi apa lagi? Kritik sosial, dan satu lagi? Iya, nanti silahkan yang kritik sosial di sebelah kiri, yang keberagaman di sebelah kanan, yang satu lagi? Iya, di depan Ibu. Gitu ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ya, siap? Silahkan berdiri semuanya. Ya. Ice breakingnya gampang aja ya. Ini hanya untuk melatih fokus ya, fokus kita hari ini. Ini kayak sebetulnya bukan anak TK, tapi ya karena untuk melatih fokus ya. Kalian menirukan apa yang Ibu katakan ya. Sekali lagi kata kuncinya adalah menirukan apa yang Ibu katakan. Contoh ya. Kepala, pundak, lutut kaki, telinga, mata, hidung, pipi gitu ya. Kata kuncinya apa tadi?
Menirukan apa yang dikatakan. Oke, siap? Siap. Untuk yang pertama boleh pakai suara ya, nyanyi bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, telinga, mata, hidung, pipi, kepala. Tadi kata kuncinya apa? Menirukan yang dikatakan. Jangan terkecoh ya. Semangat. Ulangi lagi. Kepala, pundak, lutut kaki, telinga, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut kaki, telinga, mata, hidung, pipi. Ayo, siapa yang salah? Tidak. Ada yang salah? Beri hukuman tidak ini? Ya. Ya, oke. Aplaus untuk kita semua dulu. Oke, ya. Baik, silakan duduk kembali. Ya. Oke, anak-anak. Baik ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk menulis puisi dengan teknik estafet writing, kita bagi menjadi 3 kelompok tadi ya. Silahkan kalian bertukar tempat ya, sesuai dengan yang dibuat pemetaannya kemarin. Oke? Silahkan. Cepat ya. 1, 2, 3. Iki dalan ayo ini. Oh, kono rono iki ini. Tadi yang kritik sosial di sana ya. Ya. Ini keberagaman, yang depannya Ibu tadi keindahan alam. 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 Geser no. Sarindo. Sebelum kita mulai, Ibu mau menayangkan sebuah video dulu ya, video tentang pembacaan puisi. Nah, tugas kalian adalah nanti silahkan dilihat, dicermati ya, nanti silahkan memberikan tanggapan dari tayangan video tadi. Baik ya, Ibu buka dulu videonya. Kelihatan ya? Ya. Ya ampun.
seperti saat kau datang, bulan itu menawan di atas wajah, dan kita telah menjadi puisi yang selalu dibacakan. Di halaman belakang, di antara sisa sorot belalang, serta langit malam yang terbentang, aku baru seorang puisi yang senantiasa kembali datang seperti purnama yang terjulang. Di sana, di antara hamparan sana dan bayangan gedung mewah, kita adalah tubuh dan darah satu yang tak bulan yang mengambang di atas pagar masih utuh, seperti saat kau datang. Bagus tidak puisinya? Keren ya? Oke. Benar. Iya. Bagaimana anak-anak puisinya tadi? Bagus. Bagus dari segi apa? Dari pembawaannya, pembacaannya gitu ya? Iya. Jadi tadi itu adalah penampilan puisi yang diiringi dengan lagu sehingga menjadi musikalisasi puisi ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan lagi, adakah pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Gimana sih cara menulis puisi yang baik? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Kita lihat ya, bagaimana caranya menulis puisi dengan baik. Nah, kita lihat dulu ya. Materinya. Nah, ini dia ya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Ini ya. Oke. Jadi yang pertama yang kita lakukan ya, ketika mau menulis puisi adalah menentukan dulu temanya ya. Tema apa yang mau kita angkat. Gitu ya. Seperti kemarin kita sudah membagi kritik sosial, kemudian apa namanya? Keberagaman dan keindahan alam. Boleh tidak kira-kira tema itu dijadikan judul? Ya boleh ya, tapi tidak apa namanya, judul itu tidak harus temanya tadi, enggak ya, hanya tema itu adalah gambaran yang paling utama ya untuk membuat puisi. Lalu setelah menentukan tema, apa yang dilakukan? Kira-kira menuliskan yang terlintas, jadi perlu diksi ya, atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata tadi dikembangkan menjadi berlari-lari ya. Maka ada yang dinamakan puisi distikon, puisi tersina, pernah dengar? 1 bait 2 lare, 1 bait 3 lare gitu. Itu puisi lama namanya ya. Ada distikon, tersina kayak gitu. Baik, kalau sudah
dari diksi tadi dikembangkan ya, disusun menjadi berlari-lari. Ada yang modelnya dari apa namanya itu lurus, banyak puisi bebas ya, atau puisi yang 1 bait 8 lari disebut dengan apa namanya, oktav ya. Lalu yang terakhir baru pemberian judul itu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya. Yang keras. Iya. Iya. Kalau kita lihat di video tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan pada saat membawakan puisi? Yang kelihatan pertama sekali apa? Ekspresi, mimik, gerak tubuh, wajah kan gitu ya. Ekspresinya bagaimana ketika menyampaikan puisi itu supaya maknanya nanti bisa tersampaikan oleh pembaca ya. Pembaca itu tadi bisa menyampaikan pesan yang tersirat dari puisi tadi. Ekspresinya bagaimana? Ekspresi sedih, ekspresi bahagia, ekspresi ini kan tetap berbeda-beda ya. Nah, itu. Yang kedua apa? Lafal ya. Lafal terkait dengan huruf, vokal konsonannya bagaimana, suku katanya bagaimana ya saat dibacakan. Yang ketiga, intonasi. Nah, intonasi ini berhubungan dengan apa? Iya, tinggi rendah suara, lemah lembutnya suara, keras lembutnya suara, seperti itu ya. Bagaimana puisi tadi disampaikan oleh si pembaca ini dengan nada yang sesuai ya, tinggi rendahnya, kemudian tekanan. Nah, dalam membaca puisi perlu adanya penekanan. Maksudnya apa? Ya supaya maknanya tersampaikan, gitu ya. Tidak membaca puisi itu tidak kayak membaca berita. Kamu pasti tahu ya membaca berita itu kayak mana, ya. Beda. Itu kan cepat itu membacanya, membaca cepat. Kalau puisi ini kan membaca dengan indah. Artinya kata demi kata tadi disampaikan secara apik, secara intonasi yang jelas ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baik. Kalau begitu, tibalah saatnya kita untuk praktek menulis puisi ya. Yaitu puisi dengan cara estafet writing ya. Satu kata nanti dikembangkan ya, jadi berantai. Tadi temanya sebelah sini, sebelah kiri Ibu, kritik sosial. Sebelah sini keberagaman. Sebelah Ibu, hah? Cinta alam. Oke ya, Ibu beri waktu 10 menit cukup? Iya, 10 menit untuk menulis puisi, gitu ya? Iya. Itu nanti tugasnya kita cuma menulis atau membaca. Oh iya, tugasnya ini tidak hanya menuliskan ya. Jadi setelah nanti selesai kalian menulis puisi berantainya, masing-masing kelompok nanti harus mempraktekkan, membacakan ya di depan perwakilan saja ya, 1 orang. Kemudian kelompok lain memberi tanggapan. Paham ya? Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada silahkan kalian membuat puisi dengan estafet writing ya. Ibu beri waktu 10 menit. Siap? Siap. Sedikit gerak, banyak bicara.
diminta asah ilmu, kau pilih asah dulu. Moralitas ditinggalkan tanpa iba. Pukul rata urat malu, kau ucap yang penting tak ditahu. Hei, cek sedikit jalur syarahmu. Bisa saja ada yang terpelintir atau patah. Ini satu bait berapa lari? 4. Satu bait. Ada yang 4, ada yang 5. Yang 4 ada yang 5. Ya, nggak apa-apa. Impulsif Yang keras. Impulsif beresensi sampah. Hebatnya kau pilih tampakkan nafsu. Oke, lanjut. Ketimbang akal untuk jadi arah. Iya, boleh. Jika dirimu berlumuran limbah. Ini terakhir apa masih dilanjut? Masih dilanjut. Masih dilanjut, oke. Gesit membisu Yang keras, menyuruh Mbak. orang berubah. Gesit membisu menyuruh orang berubah.
sedangkan dirimu layak disebut berdebah. Sebatas dunia maya katamu. Hanya sampai di sini. Baca dulu. Benar, kadar malumu hanya sampai di situ. Sudah selesai. Oke. Baik ya. Jadi untuk yang tema kritik sosial sudah selesai, kita pindah ke apa nih? Alam. Iya. Oke.
Baik ya anak-anak, karena sudah selesai menulis puisinya, kita lanjutkan pembacaan puisi dari hasil puisi yang kamu tulis secara berantai tadi ya, secara estafet. Nah, untuk yang pertama membacakan dari kelompok kritik sosial dulu. Silahkan salah satu anggota kelompok kritik sosial membacakan puisi. Silahkan berdiri, satu orang. Kelompok yang lain memperhatikan. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Saya akan membacakan puisi dari kami. Kidung moral. Sedikit gerak, banyak bicara. Diminta asah ilmu, kau pilih asah dingin. Moralitas ditinggalkan tanpa ibu. Pukul rata urat malu, kau ucap yang penting tak ditahu. Hei, cek sedikit jalur syarafmu. Bisa saja ada yang terpelintir atau patah. Inklusif beresensi sampah. Hebatnya kau pilih tampakan nafsu ketimbang akal untuk jadi arah. Jika dirimu berlumuran limbah, gesit membisu menyuruh orang berubah. Sedangkan dirimu layak disebut berdebah. Sebatas dunia maya katamu, ah benar, kadar ilmumu hanya sampai situ. Wow, beri tepuk tangan dulu. Ya, baik. Demikian tadi hasil puisi dari kelompok kritik sosial. Silahkan kelompok yang lain memberikan apresiasi atau komentar terhadap puisi dari kelompok kritik sosial. Silahkan siapa? Saya. Oh iya, silahkan Mbak. Saya perwakilan dari Cinta Alam dan Kasih Sayang, izin mengomentari puisi karya dari kelompok kritik sosial. Iya. Puisi dari kritik sosial sudah bagus. Hanya saja cara membaca bisa lebih dilambatkan agar puisi terasa lebih hidup. Oh gitu. Ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Iya. Baik ya, jadi kelompok apa tadi? Cinta Alam dan Kasih Sayang. Ya, Cinta dan Kasih Sayang memberikan komentar dari segi pembacaan puisi harus dengan intonasi ya. Iya. Baik, sekarang kita akan ke kelompok keberagaman untuk membacakan puisinya. Perkenalkan, nama saya Gina. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Ragam Indonesia. Ragam Indonesia. Indonesia, berbagai suku dan budaya, berbeda-beda, tetap satu jiwa. Berjuta flora dan fauna, baur-membaur menjadi satu jiwa. Indonesia, Aceh punya Saman, Jawa Tengah punya Gambyong. Banyak perbedaan di dalamnya, tapi kita bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tepuk tangan ya. Baik, tadi pembacaan puisi dari kelompok keberagaman mengambil judulnya adalah Indonesia. Baik, sekarang giliran dari kelompok kritik sosial memberikan tanggapan. Silahkan, siapa yang memberikan tanggapan? Iya. Perkenalkan, nama saya Sofia Putri Julianindani dari kelompok kritik sosial. Menurut saya dari pembacaan Dena kurang keras dan ekspresinya kurang menghayati. Wah, kurang menghayati katanya. Iya. Sudah Cukup? Oke ya. Jadi kata kelompok kritik sosial bahwa kelompok keberagaman yang puisi yang dibacakan oleh Dena tadi kurang ekspresi, kurang gitu ya. Kurang ekspresinya kurang memukau. Jadi penghayatannya masih kurang. Oke ya. Ya nanti bisa diulangi lagi. Yang terakhir giliran dari kelompok Cinta dan Kasih Sayang. Perkenalkan, nama saya Arista.
Pradipta. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Bumi. Bumi. Kupandang bentangan hijau bertebing. Kicau burung seling berganti. Menyanyi merdu kisah pagi hari. Bahagia telah datang tanpa dicari. Sebuah mimpi apa adanya. Memeluk hangat sinar bumi. Belenggu bualan semunan syahdu. Seakan pecah seiring seirama. Muncullah cinta pada bumiku. Meraih indah tanpa terusik. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Oke, tadi mengambil judul apa? Bumi. Bumi. Bumi, bumi, bumi. Nah, silakan yang mau memberi komentar. Iya. Nama? Iya. Saya akan memberi komentar untuk kelompok Cinta Alam. Rangkaian kata dari puisi sudah bagus dan keren, tetapi intonasi kurang jelas, jadi bisa ditingkatkan lagi. Gitu? Iya. Iya. Tepuk tangan dulu. Jadi menurut kelompok keberagaman, puisi yang disampaikan oleh kelompok Cinta tadi apa Pak? Kurang penghayatan ya? Iya, kurang penghayatan. Memang untuk memberi menghayati sebuah puisi itu tidak mudah ya. Apalagi kalau yang dibaca puisinya itu gembira tapi suasana hati kita sedih, nah itu kan sulit gitu ya mengekspresikan. Nah, oke? Sampai di sini ya. Mau ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Selanjutnya ya, untuk tugas kalian adalah ini. Puisi yang sudah kalian buat tadi ya, puisi dengan teknik writing, estafet writing tadi, kamu kemas dalam bentuk yang lain. Maksudnya bagaimana? Bisa dibuat dalam bentuk video ya. Di situ nanti dibuat model musikalisasi puisi boleh, deklamasikan lagi boleh ya, dengan dibuat sebuah pertunjukan juga boleh, bebas ya. Setelah itu nanti hasil videonya di-upload di sosmednya masing-masing. Nah, kemudian linknya dikirim ke Bu Guru ya, supaya Bu Guru juga bisa melihat hasil video kamu seperti apa. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, iya. hari pengumpulannya kapan? Oke. Enaknya kapan ini pengumpulannya? Minggu depan? Cukup? Cukup. Janji loh ya. Iya, baik. Jadi untuk pengumpulan videonya tugasnya 1 minggu ya. Jadi minggu depan linknya harus sudah dikirim ke Bu Guru. Gitu ya. Jangan lupa pada saat kalian nanti membuka linknya teman kamu, beri komentarnya ya. Di like, di subscribe, dan dikomentari. Oke? Iya. Baik. Sekarang sudah jam berapa ini ya? Oke ya. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan dulu ya pelajaran siang hari ini. Baik, siapa yang mau menyimpulkan ini? Saya, Bu. Boleh, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah dalam membuat puisi dapat membantu para siswa untuk mengembangkan wawasan pengembangan kosakata, melatih fokus dalam berbicara ketika di hadapan banyak orang. Menulis puisi dapat membantu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir secara abstrak, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengungkapkan diri dengan lebih baik. Karena hal yang mendorong seseorang untuk menuliskan sebuah puisi adalah untuk mengekspresikan isi hati, untuk menyampaikan suatu hal yang tidak bisa dikatakan secara langsung. Terima kasih. Iya, boleh tepuk tangan ya. Nah, jadi itu tadi simpulan dari Dinda bahwa dalam menulis puisi itu perlu kosakata yang banyak, diksinya yang bagus ya. Juga dalam pembacaan puisi harus dengan ekspresi, intonasi, lafal, juga tekanannya harus benar gitu ya. Baik, untuk hari ini kira-kira
bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari dari menulis puisi secara berantai ya, dengan writing tadi, estafet writing. Kira-kira bagaimana? Habis menulis terus membacakan, senang? Sudah menjadi pujangga ini? Ya. Senang ya, artinya bahwa kita bisa mengekspresikan suasana hati kita ke dalam puisi ya, menuangkannya, menulis kemudian dibacakan ya, seperti apa. Jadi ekspresi nuansa hati kita itu bisa tertuang di dalam puisi. Gitu ya. Terakhir Ibu tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas. Tempat duduk siap, gerak. Pada Bu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.